fenomena ini trennya semakin banyak sekarang ini di hadapan kita. Termasuk polisi bunuh polisi oleh istri ya. Istri membunuh suami yang sesama anggota polisi. Dan ini cukup sadis menurut saya. Dan yang menarik, punca masalahnya adalah judi online. Yang angka orang yang sudah terpapar ini jutaan orang. Dan itu sebenarnya tugas kepolisian juga. Jadi saat ini kita melihat, mungkin Bapak Kapolri bisa menonton hari ini video kita, bahwa judi itu sudah memakan korban anggota polisi sendiri. Memang setiap divisi itu berbeda tekanannya. Jadi yang terjadi pada masalah kepolisian menurut saya juga ada korelasi dengan tekanan kerja. Apalagi misalnya dia disuruh berbohong. Nah, itu juga membuat dia nggak bisa tidur. Karena secara psikologis orang yang melakukan sesuatu yang tidak di luar keinginannya itu berdampak ke kimiawi otaknya, fisiknya. Maksud job description polisi berbohong. Misalnya disuruh. Semua institusi punya masalah. Tapi kebetulan kali ini teman-teman di kepolisian diuji dengan anggotanya sendiri yang menjadi korban judi online yang itu harusnya juga diberantas oleh kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Dan salah satu hal penting untuk membangun kewarasan, yaitu bagaimana menyehatkan psikologi kita. Alhamdulillah, penggawa kewarasannya adalah Mas Iqbal. Siap. Assalamualaikum, Bos. Assalamualaikum. Kalau ngeliat Iqbal tuh gak ada yang susah kayaknya. Iya. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh seorang polwan yang membakar suaminya yang polisi. Sambil di Bogor. Iya, sambil di Bogor. Tapi polisi versus polisi ini sebenarnya bukan khas itu saja. Betul. Di Jambi ada kejadian. Di Lampung ada kejadian. Betul. Kalau nggak salah Wonosobo atau mana itu ada kejadian. Anak buah nembak komandan. Ada anak buah komandan, ada teman. Ya. Karena yang satu cemburuan, istrinya chattingan diduga seperti dengan teman kerjanya, tembak. Ada lagi yang istrinya merasa dihina, atau dia suka menghina dan kemudian menghina keluarga, ambil senjata, tembak. Dan itu senjata piket. Iya. Jadi polisi versus polisi itu merebak. Termasuk perselingkuhan sama anggota. Dan bunuh diri. Yes. Saya ingin mempersoalkan gini, ada 3 isu. Bagian yang pertama yang saya ingin persoalkan, polisi itu melindungi, melayani, dan mengayomi. Betul. Tapi dengan fenomena yang menyebar, merebak seperti itu, sebenarnya apa yang mesti kita jadikan titik berat? Jadi memang kalau dalam perspektif kajian psikologi, ini adalah sebuah resiko dari pekerja uniform worker namanya. Uniform worker, oke. Pekerja beruniform. Karena mereka memiliki kekuasaan. Oke. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Oh, oke. Di berbagai negara. Itu banyak di film-film Hong Kong, di film Amerika. Itu kita lihat profiling itu ada. Tetapi memang di Indonesia menariknya fenomena ini trennya semakin banyak sekarang ini di hadapan kita. Termasuk polisi bunuh polisi tadi oleh istri ya. Istri membunuh suami yang sesama anggota polisi. Dan ini cukup sadis menurut saya. Dan yang menarik, punca masalahnya adalah judi online. Yang angka orang yang sudah terpapar ini jutaan orang. Dan itu sebenarnya tugas kepolisian juga. Jadi saat ini kita melihat, mungkin Bapak Kapolri bisa menonton hari ini video kita, bahwa judi itu sudah memakan korban anggota polisi sendiri. Dan sudah saatnya kepolisian memberantas judi ini. Karena dampaknya kepada perceraian, kekerasan, pinjaman online, termasuk akhirnya narkoba. Karena beberapa klien saya yang terjerat judi online, mereka cemas, takut. Akhirnya pakai narkoba. Untuk menutupi kecemasannya. Betul. Jadi 3 isu, 4 tadi saya bilang. Kekerasan rumah tangga, judi online, kemudian kepolisian sebagai institusi, dan juga terakhir adalah isu tentang kekerasan yang terjadi antara suami, yang istri yang membunuh suami. Biasanya suami yang membunuh istri. Ya. Saya mau balik di isu yang tadi polisi versus polisi. Ya. Kan tadi ini kan yang fungsi polisi melindungi, melayani, dan mengayomi. Betul. Sehingga dia harus punya sensitivitas kan sebenarnya. Betul. Untuk sebagai helper yang membantu ini. Betul. Terus kalau kemudian dalam hubungan di antara anggota, dia tidak punya kemampuan itu, bagaimana kemudian dia bisa menjalankan fungsi itu? Betul. Nah ini kan kalau diruntut itu sebenarnya kan kalau diruntut tadi satu fungsi itu terus jadi
apakah ideologi itu menancap betul nggak? Terus kedua kan kita mesti periksa. Betul. Waktu proses rekrutmen sejauh mana soft competence, software itu yang namanya kesabaran, kemampuan beradaptasi itu menjadi sesuatu yang betul. Ini saya kira menjadi PR dinas kepolisian ya, psikologi di kepolisian, bagaimana merubah kembali profiling rekrutmen itu. Yang dilihat itu bukan hanya kekuatan fisik. Biasanya kan kalau tesnya itu kan lari, ya kan. Sementara psikologinya hanya psikotes saja. Padahal di balik ini semua kita perlu mendeteksi tentang kesehatan mental anggota. Karena lagi-lagi kesehatan mental ini nggak bisa sembarangan. Karena dia berkaitan dengan nyawa orang lain juga. Termasuk dengan tekanan kerja. Saya ketika di Paramadina, saya di kampus Mercu Buana, saya pernah membimbing seorang mahasiswa yang meneliti tentang psikologis anggota Polri. Ternyata setiap divisi itu berbeda tingkat stresnya. Yang paling berat itu ternyata adalah reserse dan lalu lintas. Karena mereka harus berhadapan dengan nyawa. Dan lalu lintas. Iya, okay. Reserse ini dia ditarget. Kalau misalnya si tersangka ini tidak dapat, dia nggak boleh pulang misalnya. Dia tuh nyari sampai berhari-hari nggak pulang. Proses lidik. Ya, kemudian yang kedua kepolisian, lalu lintas. Mereka ini harus berdiri di tengah jalan, terik panas. Ini berdampak ke psikologis mereka ternyata. Berbanding Sabara, berbanding Intel ya, berbanding divisi administrasi yang lain atau personil. Jadi memang setiap divisi itu berbeda tekanannya. Jadi yang terjadi pada masalah kepolisian menurut saya juga ada korelasi dengan tekanan kerja. Yes. Tekanan kerja. Okay. Apalagi misalnya dia disuruh berbohong. Itu juga membuat dia nggak bisa tidur. Karena secara psikologis orang yang melakukan sesuatu yang tidak di luar keinginannya itu berdampak ke kimiawi otaknya, fisiknya. Maksud job description polisi berbohong. Misalnya disuruh. Misalnya. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Yaitu orang yang menjaga ketertiban. Kayak demonstrasi. Itu juga kan. Karena kan kalau para pendemonya cuman biasa-biasa gitu. Sabara. Kalau pendemonya itu mempunyai kecerdasan dengan variasi demonya, maka kemampuan untuk kesabaran itu mengelola itu. Betul, termasuk komunikasi Bang. Jadi kemampuan komunikasi anggota Polri ini perlu penting. Ya. Karena sebenarnya kan dia sipil sebenarnya. Kepolisian itu sipil, sepakat nggak ya? Sipil ya, bukan militeri. Sipil, tapi uniformnya terus kemudian kita suka bingung ini sipil apa militer? Iya, sipil. Terutama yang sipil yang bersenjata kan gitu ya. Tapi memang sipilian polisi. Sipilian. Makanya dia sebenarnya merubah citra dari military minded menjadi civilian minded tadi. Servant ya, melayani ya. Melayani. Sebagaimana kalau kita lihat polisi pariwisata kan enak tuh. Pakai dasi dia menjaga orang murah senyum ya. Padahal demikian juga dengan Babinsa kita, Babin Kamtipnas ya misalnya kalau di kepolisian. Memang dia harus berbau dengan masyarakat. Tetapi tadi saya melihat tekanan ini penting. Kadang-kadang saya melihat di beberapa keluhan anggota Polri adalah dia merasakan banyak sekali tugas-tugas yang dibebankan kepada dia, lalu dia menghadapi masalah dengan keterbatasan sarana misalnya. Itu menjadi juga jadi stresor misalnya. Ya gitu. Okay. Makanya ini penting meningkatkan sarana prasarana di kepolisian, anggarannya misalnya. Kadang-kadang kan ini gimana target nih. Kalau enggak dia akan diberhentikan misalnya kan. Ada satu bentuk kekerasan lagi yang saya sebut dengan kekerasan struktural. Yeah. Kekerasan struktural itu bisa berarti 3 level. Kompetisi yang tak sehat. Yeah. Yang memberikan treatment yang diskriminatif itu menyebabkan kekerasan orang yang jujur harus merasa dihina dan terhina terus-menerus dan seolah-olah terus ya kalau tidak mau berbuat hengki-pengki dulu nggak bisa dapat jabatan. Itu banyak. Itu yang pertama. Terus kedua, kompetisi ini bukan hanya di antara ini, tapi di antara satuan dan bahkan yang ketiga di antara penegak hukum. Iya. Gimana ngelihat itu psikologi kekerasan dalam bentuk struktural? Pernah ada penelitiannya enggak? Ya, tetapi saya melihat begini, memang inilah resiko ketika kekuasaan itu diberikan. Sampai ada joknya begini, jangankan uang asli, uang palsu aja bisa orang gila. Uang palsu aja nih orang bisa semena-mena, apalagi uang asli kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman di kepolisian saat ini di bawah undang-undang sangat diberikan kewenangan yang besar dengan segala kuasanya. Ya. Dan ini tentu saja juga harus diimbangi dengan kemampuan mengelola diri
kontrol diri dan emosi yang baik. Karena ada teori tadi John Wayne Syndrome tadi. John Wayne Syndrome. Iya, jadi John Wayne ini cerita koboi dia. Koboi yang dia itu karena dia punya kuasa dan senjata, dia itu kayak standby terus, siaga terus ya. Semua orang dianggap jahat itu. Dan itulah psikologis orang yang memiliki kekuasaan. Dan itu dia harus diimbangi dengan religiusitas, agama yang kuat, ya, bimbingan rohaninya kuat. Dan itu penting sekali. Karena tidak dia bisa menyalahgunakannya. Dulu saya pernah punya pengalaman di lembaga negara di KPK itu. Ada bagian-bagian tertentu yang memang punya tugas mengawasi orang lain secara diam-diam melalui intercept. Dan itu pekerjaannya kalau rutin terus-menerus dilakukan, itu bisa mengubah pola perilaku orang itu. Betul. Sehingga kemudian harus ada treatment supaya orang ini nanti di-adjust lagi. Iya. Karena kalau itu sama di kepolisian sama kayak psikolog. Ketika psikolog terlalu banyak menerima kasus orang bercerai dan selingkuh, bisa jadi pasangan dituduh selingkuh pulang-pulang. Dan tadi kan terbangun insting jadinya. Misalnya dia mengintai intel misalnya kan, ngikutin. Akhirnya dia mengalami split personality jadinya. Dia bukan pada dirinya gitu. Dirinya seorang yang power, pemimpin yang leader top misalnya. Tiba-tiba dia harus menjadi profesi yang tidak boleh muncul misalnya. Dia split di situ gitu. Oke. Jadi memang teman-teman di kepolisian, di penegak hukum ini perlu mendapatkan pendampingan psikologi yang kuat. Harus diperkuat dinas kepolisian psikologinya. Di Angkatan Darat saya lihat udah oke, lumayan. Ya di TNI ya Angkatan Laut, Angkatan Darat. Apa misalnya yang di Angkatan Darat dan pembinaan mental. Pembinaan penting. Mental. Contohnya apa misalnya? Ya tadi misalnya edukasi. Kemudian juga bimbingan dan konseling. Termasuk pengembangan karir. Ya sekarang banyak orang putus asa ketika berkarir. Karena dia melihat, wah ini semuanya kok begini ya. Kok saya nggak maju-maju ya. Nggak bisa sekolah misalnya. Kalau teman kebetulan sekolah ya. Kok ada yang sekolah nggak dapat jabatan, yang nggak sekolah dapat jabatan kan gitu misalnya. Itu isu-isunya. Akhirnya dia malas kerja. Dia akhirnya malas berusaha. Akhirnya dia nggak bersemangat gitu ya. Jadi ini yang harus menjadi salah satu, perlu ada pusat counseling center. Pusat karir center juga. Untuk teman-teman kepolisian. Termasuk di institusi lain. Ada satu lagi yang dikhawatirkan. Ada doktrin di bagian-bagian tertentu, ini sebenarnya bukan hanya polisi itu. Yang kemudian orang itu harus menjadi, setiap anggota itu punya karakter tertentu. Saya nggak bisa jelasin, cuman saya mendengar saja. Misalnya ada doktrin mungkin di Sabara, ada doktrin di Serse, di Brimob, ada doktrin di Brimob yang agak beda dengan satuan lainnya. Ada doktrin di Densus, ada jadi itu. Nah, semua doktrin-doktrin itu kan secara tidak sadar membentuk karakter. Betul. Makanya tadi kalau saya sih berempati juga kepada misalnya orang-orang yang berada di lapangan ya, reserse misalnya. Ketika dia harus nembak orang, ketika dia harus membunuh orang gitu, atas nama undang-undang misalnya, itu kan berdampak ke psikologis. Yang dia akhirnya tidak sedih, lama-lama terbiasa dia jadi sadis jadi. Ini kan harus memerlukan pendampingan. Makanya para komandan itu juga harus jeli. Makanya di beberapa kasus misalnya pernah di Jawa Tengah itu, anak buah menembak komandan karena dia pengen pindah atau apa itu nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Yes. Ya, maka harus ada komunikasi yang dua arah gitu. Kadang-kadang nggak boleh, ya kan? Kenapa nggak boleh kan gitu? Harus ada penjelasan gitu. Sementara dia ngelihat komandannya kok nggak benar misalnya. Udah disikat gitu. Jadi ini harus juga menjadi pelajaran penting tentang penggunaan kekerasan kepada anggota, ini juga harus dihindari menurut saya. Karena zamannya sudah berubah gitu. Karena setiap orang tuh punya disebut dengan self worth, harga diri gitu. Dia tidak mau dipermalukan, dia tidak mau direndahkan di hadapan orang lain gitu. Maka perlu intervensi-intervensi yang penting. Saya pernah memberikan edukasi kepada FPU 12. Ini anggota kepolisian yang akan dikirim ke Afrika, ke Sudan. Itu kita edukasi tentang LDR. Gimana sih manajemen LDR? LDR itu adalah long distance relationship. Ketika karena mereka dengan akan keluarga, dengan keluarganya, komunikasi dengan keluarga. Bagaimana mengelola emosi, mengelola kerinduan, pemahaman. Ini penting juga karena tadi ada satu lagi mengelola hasrat. Benar. Ya karena tadi ini resiko, pekerjaan yang beresiko. Ditambah lagi dengan masalah-masalah keluarga yang berat. Jadi saya melihat semua institusi punya masalah. Tapi kebetulan kali ini teman-teman di kepolisian diuji dengan anggotanya sendiri yang menjadi korban.
judi online yang itu harusnya juga diberantas oleh kepolisian. Di situ poin penting dari kasus ini. Oke. Nah sekarang saya mau masuk di agak yang spesifik gitu kan. Ada proses di dunia kepolisian, terutama hubungan antara penyidik dan pelaku. Iya. Kan ada hubungan yang asimetris itu. Betul. Dalam hubungan yang asimetris itu bisa tertolong menjadi lebih bagus kalau seorang pelaku didampingi oleh lawyers. Iya. Atau seorang pelaku punya kemampuan untuk merespon semua pertanyaan-pertanyaan. Iya. Dan case-nya itu tidak menimbulkan orang yang diminta petugas yang sedang memeriksa itu dikejar target. Tapi ada situasi kritikal. Iya. Misalnya kalau saya menghubungkan dengan kasusnya Vina misalnya. Iya, oke. Ya kan? Semua orang yang jadi terdakwa itu mencabut keterangannya. Terus setelah mencabut keterangannya, mereka kemudian bersaksi bahwa dia bukan pembunuhnya. Iya. Dan setelah sekian lama masih dihantui bahwa ada pelaku yang tidak. Jadi ada situasi-situasi yang kritikal kayak gitu. Itu gimana itu ya? Apa peran psikologi dalam proses yang kayak begitu? Ya ini pentingnya bahwa memang penggunaan kekerasan itu diduga ya. Mungkin bisa jadi masih terjadi. Karena terkadang bisa jadi misalnya si anggota nih ingin target ini selesai. Ingin dapat nama cepat. Gimana nih? Udahlah. Orang-orang yang berpotensi. Ya, tetapi kan ini kan bicara hukum. Dan ini kan banyak film-film yang menggambarkan tentang kisah-kisah seperti ini sebenarnya. Orang yang pernah udah masuk penjara ternyata tidak terbukti gitu ya. Ini bisa dipikir menarik difilmkan fenomena kisah Vina ini. Bagaimana ke depan tidak boleh ada lagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Dan ini menjadi pintu terbuka bagi kita ke depan bagaimana membuat teman-teman kepolisian ini menjadi lebih kuat secara psikologis. Ya. Karena tadi ternyata memang fungsi pengawasan itu perlu diperkuat. Maka propam itu harus jadi malaikatnya kepolisian gitu loh. Jangan sampai propam pula yang melakukan kekerasan gitu loh. Karena dia akan mengawasi. Nah, ada isu juga yang menarik gini. Kalau yang tadi itu menempatkan psikologi sebagai satu instrumen untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah. Iya. Tapi ilmu psikologi juga katanya dipelajari untuk di negara-negara yang otoritarian itu justru untuk menghancurkan. Jadi di seseorang tuh di potret ini psikologinya terus dimainkan itunya. Betul. Sehingga ketika dia jadi terdakwa atau wah itu dihabisin banget dari. Jadi psikologi dipakai untuk sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya, misalnya tadi tentang hubungan keluarga, anak ya, itu kan terjadi pada film-film FBI ya. Kalau saya suka banget tentang kisah-kisah film Criminal Mind gitu ya. Dan memang ilmu psikologi ini sangat penting. Bagaimana kita bisa memprofiling, memecahkan masalah sebenarnya, mencari titik temu, ya, bernegosiasi. Ya, misalnya kalau kita ketemu orang ini siapa ya? Oh ternyata dia ini seorang penerbang. Maka kita jangan bicara tentang lautan, kita bicara tentang fenomena pesawat tempur saat ini. Pasti akan nyambung dekat gitu. Jadi ini penting. Dan itu saya pakai, saya setiap ketemu orang atau ngisi acara saya lihat profil pesertanya siapa aja nih. Partisipannya siapa? Oh ibu-ibu pak, ibu-ibu nih apa backgroundnya? Oh dia mereka ini orang komplek tinggal di komplek. Saya akan cerita tentang fenomena kisah-kisah konflik-konflik di komplek perumahan. Sehingga nyambung dengan realita masyarakatnya. Cerita ceramahnya kira-kira gitu. Nah, dalam situasi di mana arus informasi begitu hebat, sehingga kita seperti kewalahan, tekanan yang luar biasa, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, psikologi menjadi bagian penting dan dia bisa membentuk soft competence kita. Tapi apa sih yang mesti dilakukan oleh kita supaya kita melihat, gue nih masih waras loh hari ini loh. Itu gimana self control itu bisa dibangun? Betul. Yang penting adalah keseimbangan bang. Jadi selalu ini kita selalu mengabaikan bahwa kita melihat orang sukses itu dari akademik. Padahal tidak cukup. Mental juga harus dicek. Spiritual juga harus diperkuat. Fisik juga harus kuat. Selama ini banyak orang-orang yang kita anggap pintar itu mereka mainnya di atas kertas saja, di atas komputer. Jago dia buat desain ini, memecahkan masalah ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan masalah masyarakat, dia nggak bisa. Tiba-tiba ada tetangganya sakit.
Dia nggak punya kemampuan naluri untuk menolong. Karena nggak ada insting kemanusiaannya nggak pernah diasah gitu. Ada orang pingsan di jalan, bukan dia tolong, dia foto malah diviralin. Ya kan? Sekarang lagi rame tuh, kemarin ada yang anggota security yang memukul anjing lalu diviralin, padahal si security ini menyelamatkan kucing yang sedang digigit oleh anjing gitu. Belum apa-apa udah langsung share gitu loh. Tanpa melihat apa masalahnya. Tanpa sor ya. Tanpa sor. Ya. Jadi ini penting tentang insting kemanusiaan. Makanya kita tuh harus bermasyarakat, bergaul, berorganisasi supaya kita punya empati. Kalau kita tidak pernah datang ke tempat ibadah, nggak pernah kumpul di acara warga, ya kita akhirnya insting kemanusiaan kita menurun gitu. Yes. Jadilah makhluk sosial. Betul. Bangunlah empati dan solidaritas karena itu bisa menjadi bagian. Betul. Untuk menurunkan tensi. Betul. Kerawanan dan juga mungkin untuk membangun keseimbangan. Betul. Disitulah psikologi. Psikologi penting sekali bagi termasuk pada keluarga saat ini. Isu pendidikan anak, isi konflik pasangan ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya masalah psikologi. Contoh kenapa banyak menantu itu sering berkonflik sama ibu mertua. Ternyata ada teorinya Bang, namanya emptiness syndrome. Ternyata seorang ibu itu ketika anak laki-lakinya menikah, dia kehilangan. Lalu dia caper gitu lah ya. Nah si menantunya sensitif, baper gitu lah. Namanya ibu kehilangan anak, pasti dia ya dikit-dikit pura-pura sakit lah, ngeluh lah, mencari perhatian, curhat lah gitu ya. Tetapi si menantu dan anak ini kok ibu gitu aja, ini lemah gitu kan. Padahal dia nggak memahami si ibunya ini sensitif, lagi baper, lagi caper gitu. Itu ada nggak di laki-laki? Ada juga. Laki-laki juga ada. Kehilangan anak perempuannya bisa, gitu ya? Bisa. Dia kan kehilangan, makanya nanti ada semacam cywarnya gitu ya, ada capernya gitu ya. Itu terjadi pada orang tua. Termasuk tadi proses adjustment sosial budaya. Makanya di konseling ada namanya psikologi konseling pranikah. Oke. Supaya tidak terjadi seperti kekerasan ini nih. Ditanya sudah kuat belum, ya kan? Bagaimana prosesnya? Oke. Wah kalau begitu ada dua pertanyaannya. Bagaimana mengatasi supaya kejadian seperti polisi membakar polisi lainnya, itu bagian suaminya, dan polisi menembak polisi lainnya, tidak terjadi lagi? Apa tips secara pribadi kepada anggota kepolisian, teman-teman kita di kepolisian, maupun secara institusional, apa yang mesti dilakukan? Ya saya kira pertama adalah insting para komandan. Komandan ini harus jeli, harus sensitif. Ya, dulu saya pernah ada anggota saya di kampus itu yang dia terjerat pinjol. Itu terlihat dari kinerja, sering terlambat, terus dia sering kabur-kaburan gitu kan. Kerjaan nggak beres, ini harus segera dipanggil gitu. Jangan sampai sudah dia kena baru. Jadi jangan hanya kita menuntut kinerja seseorang tanpa kita mengetahui masalah mereka. Ada orang sering terlambat, ini kenapa? Yang kedua adalah institusi kepolisian perlu membentuk pusat-pusat konseling dan intervensi psikologi untuk para anggotanya yang bermasalah di sana. Jangan sampai nanti anggota ini justru lebih banyak masalahnya dari masyarakat, sementara tugasnya menyelesaikan masalah masyarakat. Dan anggota kepolisian adalah teladan bagi masyarakat. Ya saya beberapa kali melihat bahwa ketika masyarakat ini diedukasi, mereka akan melihat Pak polisinya gimana, udah jalanin belum, gitu jadi contoh gitu ya. Dan ini ada harapan masyarakat dengan isu presisi, dengan tagline-tagline yang bagus sekali menurut saya, harus diimbangi juga dengan pembenahan pelan-pelan di internal, termasuk penguatan mental, ideologis dan psikologis. Yes. Dan mencari polisi-polisi teladan itu bagian dari mempromosikan bahwa orang-orang ini mempunyai kemampuan mengelola emosinya. Betul. Dan mengendalikan psikologiknya. Betul. Termasuk tadi juga ke depan memang harus bisa mengidentifikasi. Misalnya coba cek di panti rehab. Kok ada anggota polisi yang kena narkoba? Atau misalnya di satuan narkoba. Kenapa mereka banyak jadi pecandu narkoba? Ya kan? Itu kan jadi masalah gitu. Wah, berarti beresiko. Tentu itu kalau beresiko, maka pengawasannya harus lebih ketat. Karena mereka berkomunikasi dengan bandar. Mereka berkomunikasi dengan para pengguna. Ini menjadi penting menurut saya, yang gambaran-gambaran terlihat di masyarakat sekarang. Yes. Apalagi yang ngerikan tuh gini ya.
teman-teman yang kerja di narkoba harus masuk di kehidupan malam. Iya. Sementara dia tidak pernah tahu bagaimana ujung dari kehidupan malam ini. Sehingga dia nggak bisa mengelola. Apalagi dia suruh nguntit orang gitu ya, ke bandar, dia harus jadi pembeli gitu kan. Itu juga beresiko. Makanya tadi uniform workers ini harus mendapatkan perhatian. Kesejahteraannya secara fisik dan psikologis. Bukan hanya soal materi. Tapi pertanyaan kenapa ada perselingkuhan, kenapa ada pembunuhan, kenapa angka bunuh dirinya tinggi, kenapa pengguna narkobanya banyak. Ini juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai istilahnya kita gajah di kejauhan kelihatan. Semut di kejauhan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Iya, semut di kejauhan kelihatan. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Bangunlah kemampuan psikologi, dan isu psikologi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari situlah kewarasan bisa dibangun. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.